Selamat malam teman-teman, selamat datang di kelas belajar sebut saja Mawar. Malam ini kita kembali ya menerima anugerah ilmu melalui guru kita Bang Aswar dengan meminjam pakai bab hidup teman kita Mbak Yasani Siregar. Siap ya Mbak Yasani ya? Kok makasih Regar? Ya ya boleh boleh. Oke, monggo silakan. Ya ya. Lanjut Bang. Ya lanjut Bang Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Yasani Nasution. Nah Bang Aswar tahu. Kok Bang Aswar yang tahu? Wah tanda-tanda nih. Tanda-tanda ada Wah, kegirannya. Ada eh, kegirannya loh Kak Mari. ada itu langsung Iya. diterawang sama Abang itu. Iya Keren langsung nih gitu. diterang. Diperbaiki sama Bang Aswar. Bang Aswar di jalan. Mau ke Jakarta Mm-mm. kan? Udah sampai Ya, mana? Alhamdulillah. Hujan Ini Kak. kita di masjid lah, biasa nah soleh itu cari masjid. Wah, keren. Jadi bukan rest area ya, masjid itu Cari rest masjid. Nah, areanya ya. rest Lengkap area itu soalnya di pasien situ. masjid gitu. Mm-mm. Udah dari mana Bang? Daerah Pemalang. Pemalang. Oh ya baru baru start ya, baru start berarti kan? Tadi berangkat setengah 6. Oh iya setengah enam. Oh, Nggak hujan kan? Mudah-mudahan aman lah ya. Diajak Aman, ada ngobrol aja mobil, supirnya, kaki diajak. kok, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diajak ngobrol terus supirnya biar nggak ngantuk ya. Ya kita Oh lanjut ini malam naik ini ya bis Bang. loh. Oh, naik bis. Oh ya Mm-mm. Bang. lah. Oh, pasang pasang musik DJ aja dia itu. Biasanya gitu kan. Ayo Bang, kita lanjut dulu malam ini yuk. Oke, gas. Yuk. Jadi Ya, kita bahas apa? Kamari pengalaman diri ya. Berganti iya. berganti pengalaman diri Bang. oke ya, Ah yang Bismillahirrahmanirrahim. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini kita lagi di rest area. Lagi di masjid sih, bonus rest area gitu. Mm-mm, mm-mm. Biar pahalanya pahala masjid. Iya, bukan pahala musola musola yang di pom bensin ya, langsung masjid gitu ya, gede. Gede banget. Oke, ya malam ini judulnya em, apa itu tadi? Berganti pengalaman diri. Ya ganti dalam hal ini ya tumbuhlah pengalamannya ya. Mm-mm. Jadi dia tumbuh. Jadi contohnya tumbuh itu gini. Beberapa hari yang lalu ada sesi transendensi dari seseorang yang namanya sebut saja Mawar. Iya. Dia sepertinya mengalami kesedihan berat karena suaminya lama tidak menghubunginya gitu. Jadi mungkin pernikahan baru sekitar 2 tahun. Tapi kalau dilihat-lihat pakai spion nih dari belakang ini kayaknya tidak happy gitu ya. Bukan hanya tidak happy, justru banyak kesedihan gitu. Banyak kesedihan. Jadi kemudian yang dialaminya kan adalah kesedihan karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan rupa-rupanya eh, kesimpulannya bahwa kesedihan ini akan selesai jika suami memperbaiki sikapnya dalam berkeluarga gitu. Lalu kemudian tuh kalau dilihat dari apa yang diinginkan tuh ya seolah-olah itu ya benar gitu. Cuman kalau kita lihat dari
pendasaran diri gitu, dari pendasaran diri bahwa apa yang diinginkan itu kan agar orang lain yang berubah kan gitu. Jadi kalau dia berubah, maka saya bisa happy, kan seperti itu. Jadi ini kan terlihat jelas gitu polanya gitu. Terlihat jelas perilakunya gitu ya. Jadi perilakunya itu kan berarti berangkat dari pendasaran bahwa kenyataan ini hanya alam tampak, dan kesedihanku ini karena hasil transaksi dengan pasangan misalnya. Nah inilah yang disebut dengan es kecil kan. Jadi kita memandang bahwa apa yang saya alami itu hasil transaksi, kan kita begitu ya. Bahwa nanti ini masyarakat ini akan bahagia kalau yang jadi pemimpin si A. Ya kan? Saya akan bahagia kalau sudah jadi istrinya si A, kan gitu. Saya akan bahagia kalau jadi suaminya si A. Jadi eh, ya ya itulah pengalaman linier gitu. Pengalaman yang didasarkan pada pandangan alam material. Pandangan alam satu-satunya yaitu yang materi. Kan seperti itu. Lalu bagaimana mentransformasi pemikiran dan perasaan yang pendasarannya itu adalah pada pandangan alam material sebagai satu-satunya alam. Kan ini persoalannya itu adalah bukan karena jenis pengalamannya kan, tetapi ini adalah pengalamannya itu didasari oleh pendasaran alamnya, kan gitu. Kita kan selalu sibuk untuk ngurusin bagaimana ngobatin perasaan ini, perasaan ini, perasaan itu, kan gitu. Kebiasaan kita. Gimana terapinya, bagaimana metodenya untuk keluar dari pengalaman derita ini. Padahal pengalaman-pengalaman itu berangkat dari pendasaran alam dulu. Tanpa memahami pendasaran alamnya, nanti kita akan terjebak dari terapi A ke terapi B, terapi C ke terapi D, dan seterusnya. Uang habis, stres, akhirnya bunuh diri. Tapi kita nggak pernah melihat bahwa sebenarnya arah pikiran yang semacam itu berangkat dari pendasaran alam. Alam tampak sebagai satu-satunya kenyataan. Lalu yang diperlukan sebenarnya itu bukan terapi, tetapi semacam pertumbuhan kesadaran bahwa sebenarnya perilaku itu jadi pendasaran perilaku itu dari pendasaran alam. Ini paling penting ya. Pendasaran perilaku adalah, jadi perilaku itu didasarkan pada pendasaran kenyataan.
atau alam gitu. Ada orang juga yang WA begini. Saya bacakan. Ini masih segar. Baru urutan atas chatnya ya. Pertanyaannya itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aswar. Bang Aswar mau tanya, bagaimana cara agar tidak menjadi pikiran? Bagaimana bisa melepaskan stres dari berbagai pengalaman dan tekanan yang terjadi dari berbagai arah yang hadir? Wallahu alam. Jadi pertanyaannya itu bukan bagaimana, tetapi sebenarnya ini apa gitu loh. Kita selalu terdidik untuk bertanya bagaimana, how. Jadi kita sudah menjadi terbiasa diarahkan untuk how to problem solving, gitu kan? Tanpa mengetahui pendasaran apa. Jadi pengalaman penderitaan ini, pengalaman stres ini, itu berangkat dari pendasaran kenyataan seperti apa. Kan mestinya begitu. Iya. Bukan kok langsung how aja. Akhirnya pertanyaannya nggak saya jawab. Karena memulainya dari how, yang nggak ada jawabannya kalau how. Karena kita selalu bertanya what. Karena kita selalu bertanyanya itu what. Gitu. Jadi pertanyaan yang tepat itu adalah apa? Apa pendasaran? Apa pendasaran alam? Gimana cara nyusunnya ini? Apa pendasaran kenyataannya dari pengalamanku ini? Apa pendasaran kenyataan dari pengalaman itu? Maka jawabannya itu gini. Coba bagaimana pengalamanmu? Pengalamanku berangkat dari bahwa dia adalah penyebab penderitaanku. Oh, itu pendasaran alam linier. Pendasaran kenyataan bahwa satu-satunya kenyataan itu adalah alam tampak. Bagaimana menyelesaikannya? Ya cari sendiri karena kita tidak pakai pendasaran semacam itu. Kita pakai pendasaran bahwa perilaku itu sifatnya potensi aktual gitu. Jadi ada perubahan dari pendasaran kenyataan dari alam tampak sebagai satu-satunya kenyataan menjadi alam tampak sebagai salah satu kenyataan. Salah satu yang lain adalah alam kesadaran. Kan gitu. Salah satu yang lain adalah pengakuan atau pengenalan pada alam kesadaran sebagai salah satu alam, salah satu kenyataan. Jadi enggak satu alamnya, tapi dua. Ada alam tampak, ada yang disebut dunia, ada alam tak tampak. Tak tampak. Yang disebut sebagai alam kesadaran. Nah, ketika kita mengakui bahwa alam tampak bukan satu-satunya alam, tapi hanya salah satu. Jadi alam yang lain adalah alam kesadaran, maka kita bisa mendalilkan perilaku dalam konteks non-linier. Perilaku dalam konteks non-linier. Perilaku dalam konteks non-linier itu bahwa apa yang terlihat di alam tampak
itu adalah pancaran dari alam kesadaran. Pancaran dari alam kesadaranku sendiri. Atau lebih tepatnya itu, tapi kata sendiri ini kan tidak bisa dipahami bahwa saya adalah tubuh. Karena kalau alam itu sudah dua, nggak mungkin saya tubuh gitu. Kenapa? Wong saya menyadari alam kesadaran itu. Kan gitu. Kadang-kadang situ konslet. Jadi ketika sudah mengakui bahwa ada alam-alam kesadaran, maka saya adalah tidak mungkin tubuh. Tidak mungkin juga adalah alam kesadaran. Ya tidaknya saya adalah, kalau kita pakai sistem, dia adalah semacam sistem galaksi gitu. Dia sistem galaksi. Jadi alam tampak katakan diumpamakan sebagai salah satu planet, alam tak tampak juga salah satu planet. Jadi sistemnya galaksi gitu. Galaksi kesadaran diri gitu. Galaksi. Bukan lagi sistem planet tapi sistem galaksi. Saya adalah galaksi. Atau kalau ini itu saya adalah universe. Kan gitu. I am universe. Maka kemudian karena saya adalah galaksi, maka dia lebih mudah untuk menyadari planet-planet dari level-level kesadaran ini. Dan dia bisa mudah menyadari bahwa planet-planet dalam galaksinya itulah yang mendorong perilaku di alam tampak. Itu berbeda tuh. Berbeda kalau misalnya kenyataan itu hanya alam tampak. Kan gitu. Itu galaksi gitu ya. Jadi kalau dari sistem galaksi, berarti semua yang terlihat, semua yang tampil di sini, apakah itu suara dari istri, suara dari pasangan, ya, itu adalah pancaran dari planet dalam galaksimu gitu. Dari sini kemudian tuh tidak berlaku lagi komunikasi, ya kan? Tidak berlaku lagi komunikasi. Semuanya adalah kesadaran. Dan ini harus diterapkan ke diri sendiri, jangan ke orang lain. Oh, kamu jangan pakai komunikasi. Itu kamu es kecil. Nah, lengko juga itu. Ini buat diri sendiri. Jadi kalau diomongin orang, kamu selalu terapkan sistem galaksimu. Jangan nyuruh orang pakai sistem galaksi. Kadang-kadang kita itu kan, apa ya, bocor halus. Auru jiwa dipakaikan buat orang lain. Bocor halus itu. Jadi belajar kesadaran itu untuk dirimu sendiri, pendasaran dirimu gitu, pendasaran perilakumu, bukan ngurusin pendasaran diri orang lain, bukan ngurusin pendasaran perilaku orang lain. Kadang-kadang itu kita masih ingin mengkoreksi pendasaran perilaku orang lain kan? Enggak, jangan. Belajar sistem non-linear itu adalah tentang pendasaran dirimu, pendasaran perilakumu. Gitu. Kan seperti itu. Jadi yang disebut dengan transformasi pengalaman itu adalah transformasi yang bersifat pendasaran. Oh, ini nggak ada pendasaran kok. Mau ganti pengalamannya nggak bisa. Dia harus berubah dulu. Pendasaran dirinya, lalu pendasaran perilaku, berubah juga pendasaran kenyataannya. Itu harus tiga keutuhan tuh. Diri, kemudian kehidupan dan dunia itu pendasarannya itu harus berubah dulu.
Kalau itu ndak berubah ya mutar-mutar aja gitu. Makanya penting belajar filosofis gitu. Ini kan ideologi ya, logika ideologi kan ini. Kamu ideologinya apa gitu. Jadi kalau nggak kuat ideologinya ya ya udah. Pada akhirnya kan pendasaran diri itu cuma S besar atau S kecil gitu. Dan orang nggak pernah bertanya apakah pikiranku ini keluar dari S besar atau S kecil. Oh itu nggak pernah bertanya itu. Langsung aja sahut menyahut, nggak pernah diintrospeksi bahwa kalimat-kalimat saya ini mewakili apa gitu. Nggak peduli lagi dengan pendasaran dirinya. Yang penting kontennya tersambung lah kan begitu biasanya. Nah, itu jadi kacau. Jadi kacau. Ya es kecil itu ya galaksinya Dajjal ya betul. Galaksi material kan seperti itu. Jadi yang diperlukan itu adalah transformasi pendasaran tentang alam, pendasaran diri gitu. Jadi pendasaran alam, pendasaran itu saya sama gitu. Kalau pendasaran alammu cuma satu, maka dirimu pasti di dalam alam tadi gitu. Gitu. Jadi antara alam dan diri itu, kalau pendasaran dirimu itu di alam tampak, maka kemudiannya alamnya hanya alam tampak berarti. Itu hanya kategori filosofis, mau ngurai apa, mau nature personal atau nature dari alam itu kan. Nature of reality atau nature dari kenyataan personal atau kenyataan alam kan gitu. Ya, jadi saya kira itu ya. Jadi bagaimana mentransformasi pengalaman itu dibongkar dulu pendasaran-pendasarannya gitu loh. Itu gunanya kamu belajar logika, mengetahui sistem keteraturannya gitu. Tanpa tanpa memahami sistem keteraturan yang mengontrol pengalaman tadi, kamu kayak orang awam aja gitu. Dari metode A ke metode B, metode B ke metode C, kembali lagi ke metode A. Jadi sebenarnya kamu itu udah belajar ilmu, kamu itu ngikutin orang gitu. Kamu hanya ngikut-ngikut aja gitu. Itu kalau ngikutnya 20 udah lengko pasti itu. Stres di jalan. Karena ndak mau belajar order sistemnya. Gimana mau belajar order sistem? Belajar logika haram. Belajar filsafat haram. Nah, itu kan untuk membongkar order sistem dari sebuah argumentasi atau dari sebuah cara berpikir kan gitu. Ya saya kira gitu dulu ya. Ini agak filosofis memang karena ini lagi di luar ini. Jadi kalau di luar tuh harus lebih filosofis biar kelihatannya canggih. Pencitraan Bang. Ya ini kan soalnya di rest area, oh canggih benar ini. Ya siapa tahu ada yang minta tanda tangan gitu kan. Ya biar yang nguping terkesima itu bahasanya apa. Kok nggak ngerti saya. Ya saya juga nggak ngerti. Nggak juga nggak ngerti. Akhirnya sama-sama nggak ngerti. Oke itu dulu ya. Terima kasih untuk kesempatannya mendengarkan yang nggak jelas ini. Semoga tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang, makasih banyak Bang Aswar. Makasih Bang. Makasih Mbak Yasani. Makasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat ya.